welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan dari kamu yang pengen lanjut S2 pendidikan bahasa Arab. Untuk pertanyaan ini lumayan jarang sih, tapi aku yakin banyak banget yang nyari informasi tentang S2 pendidikan bahasa Arab. Kalau misalnya dari background pendidikan yang tidak linear, apakah bisa atau enggak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, di video kali ini aku sudah merangkum dari 10 universitas di Indonesia yang menyediakan program S2 pendidikan bahasa Arab dan juga persyaratan background pendidikannya apa aja, karena setiap universitas punya persyaratan yang berbeda-beda. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atau kita sering sebut dengan UIN Jakarta. Di UIN Jakarta ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Arab. Untuk persyaratan background pendidikannya itu cuma bisa dari kamu yang lulusan S1 Pendidikan Bahasa Arab maupun bidang yang terkait atau linear dengan pendidikan bahasa Arab dengan IPK minimal 3. Untuk seleksinya, yang pertama itu ada seleksi administrasi, tes potensi akademik, tes bahasa Arab, dan juga wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Jakarta ini, kamu bisa klik link pendaftaran UIN Jakarta yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kedua yaitu di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim atau UIN Malang. Untuk nama programnya di UIN Malang itu yaitu Magister Pendidikan Bahasa Arab. Untuk persyaratan background pendidikannya itu cuma bisa dari kamu yang lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Sastra Arab maupun bidang yang terkait dengan pendidikan bahasa Arab dengan IPK minimal 3. Untuk tahap seleksinya, pertama yaitu ada seleksi administrasi, kemudian tes TPA, kemudian seleksi atau tes bahasa Arab, dan yang terakhir yaitu ada wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Malang, kamu bisa klik link pendaftaran UIN Malang yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang selanjutnya itu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau UIN Jogja. UIN Yogyakarta ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Arab, dan untuk persyaratan background pendidikannya yaitu cuma bisa bagi kamu yang berasal dari lulusan S1 Pendidikan Bahasa Arab maupun S1 Sastra Arab dengan IPK minimal 3. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi administrasi, kemudian tes TPA, tes bahasa Inggris, dan juga wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan S2 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Yogyakarta ini, kamu bisa klik link pendaftaran UIN Yogyakarta yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keempat yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau UIN Surabaya. Di UIN Surabaya ini nama programnya yaitu program Magister Pendidikan Bahasa Arab, dan untuk persyaratannya itu cuma menerima lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Arab maupun Sastra Arab dengan IPK minimal 3. Untuk tahap seleksinya, pertama seleksi administrasi, kemudian tes TPA, kemudian tes bahasa Arab, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Surabaya ini, kamu bisa klik link pendaftaran UIN Surabaya yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kelima yaitu Universitas Islam Araniri Banda Aceh atau kita kenal dengan nama UIN Araniri. Di UIN Araniri ini nama programnya itu Magister Pendidikan Bahasa Arab, dan untuk persyaratan background pendidikannya itu cuma bisa dari kamu yang lulusan S1 Pendidikan Bahasa Arab atau Sastra Arab dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya apa aja? Pertama ada seleksi administrasi atau seleksi berkas, kemudian tes potensi akademik atau tes TPA, tes bahasa Arab, dan juga wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan kuliah S2 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Araniri, kamu bisa klik link pendaftaran UIN Araniri yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keenam yaitu di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang atau UIN Raden Fatah. Nama programnya yaitu program Magister Pendidikan Bahasa Arab. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu bisa kamu yang berasal dari lulusan S1 Pendidikan Bahasa Arab atau Sastra Arab dengan IPK minimal 2,75, jadi tidak setinggi IPK dari kampus-kampus yang aku sebutkan sebelumnya yaitu IPK minimalnya 3. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi administrasi, kemudian tes TPA, tes bahasa Arab, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan kuliah S2 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Raden Fatah, kamu bisa klik link pendaftaran UIN Raden Fatah yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketujuh yaitu Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang atau UIN Wali Songo. Nah, programnya itu program Magister Pendidikan Bahasa Arab, dan untuk persyaratan background pendidikannya yaitu hanya menerima yang lulusan S1 Pendidikan Bahasa Arab maupun S1 Sastra Arab dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi administrasi, kemudian tes TPA, kemudian tes bahasa Arab, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan S2 Pendidikan Bahasa Arab ke UIN Wali Songo, kamu bisa klik link pendaftaran UIN Wali Songo yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kedelapan yaitu di Universitas Negeri Jakarta atau di UNJ. Di UNJ ini nama programnya itu Magister Pendidikan Bahasa Arab, dan untuk persyaratan background pendidikannya yaitu lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Arab maupun S1 Sastra Arab dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi administrasi,
kemudian ujian tulis dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan S2 Pendidikan Bahasa Arab di UNJ, kamu bisa klik link pendaftaran UNJ yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-9 yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Di UMY ini nama programnya juga sama, yaitu Magister Pendidikan Bahasa Arab. Untuk persyaratan background pendidikannya itu cuma menerima dari lulusan S1 Pendidikan Bahasa Arab dan S1 Sastra Arab dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi administrasi, TPA, bahasa Arab, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan kuliah S2 Pendidikan Bahasa Arab di UMY, kamu bisa klik link pendaftaran UMY yang sudah aku tulis di kolom deskripsi. Dan yang ke-10 yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UIN Sumatera Utara. Nama programnya itu Magister Pendidikan Bahasa Arab, dan untuk persyaratannya itu cuma menerima lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Arab maupun Sastra Arab dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya, pertama seleksi administrasi, kemudian tes TPA, kemudian tes bahasa Arab, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 ke UIN Sumatera Utara, kamu bisa klik link pendaftaran UIN Sumatera Utara yang sudah aku tulis di deskripsi. Itu dia 10 universitas yang menyediakan program S2 Pendidikan Bahasa Arab. Kita bisa lihat bahwa untuk ke-10 universitas ini semua mensyaratkan bahwa hanya menerima dari lulusan S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Sastra Arab, dan juga bidang yang masih linear. Tapi umumnya ya dua background itu aja ya, Pendidikan Bahasa Arab sama Sastra Arab. Tapi kalau kamu pengen melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Arab di kampus lain yang tidak aku sebutkan di video ini, kamu bisa cari informasinya di website resmi kampus tersebut, biar kamu mendapatkan informasi yang kredibel dan juga up to date, karena informasi atau kalau nggak persyaratan di tahun ini bisa aja berbeda dengan di tahun depan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.